Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Video kali ini kita akan membahas tes karakteristik pribadi untuk seleksi CPNS tahun 2023. Untuk video-video yang lain, silahkan cek di playlist CPNS 2023. Dan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk selalu mendapatkan update video-video terbaru dari Infoguna untuk persiapan seleksi CPNS. Ada pekerjaan yang terbengkelai karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah kerja. Maka saya, A. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkelai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. B. Langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahu atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. C. Melakukan hanya apa yang dikatakan oleh atasan, tidak lebih dan tidak kurang. D. Menyarankan orang lain yang menurut saya kompeten untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. E. Menyarankan dan merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi tidak bertindak sebelum disetujui atasan. Soal yang menyiratkan bahwa ada kondisi pekerjaan terbengkelai karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah kerja. Maka yang seharusnya dilakukan adalah jawaban terbaik dengan nilai maksimal adalah di A, yaitu langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkelai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. Poin yang digunakan di sini adalah kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Salah satu unsur dari tes karakteristik pribadi. Kemampuan bekerja mandiri dan tuntas adalah kemampuan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, dengan waktu yang cepat, dengan menggunakan sumber daya yang seefisien mungkin. Beberapa indikator terkait kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Yang pertama, tanggung jawab, inisiatif, otonomi, menjalankan instruksi dengan sebaik-baiknya, menunjukkan kemampuan bekerja mandiri sesuai kemampuan, fokus, serius, dan konsisten. Kemudian, menuntaskan pekerjaan dengan benar dan cepat. Ini yang dalam soal tadi, apabila ada pekerjaan terbengkelai, maka langsung inisiatif mengerjakan pekerjaan tersebut, karena jika terbengkelai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. Ini adalah yang menjadi tujuan utama, tujuan organisasi. Seorang teman menanyakan apakah dia dapat meminjam komputer Anda untuk mengetik CV, sedangkan Anda bermaksud untuk menggunakan di saat yang bersamaan. Maka, A. Menyarankan hari lain untuk meminjamnya ketika Anda tidak sedang menggunakannya. B. Menjelaskan bahwa Anda berniat memakai komputer tersebut dan mencoba membantunya dengan meminjamkan komputer tersebut setelah Anda selesai memakainya. C. Memintanya untuk meminjam komputer teman yang lain saja. D. Mengatakan bahwa komputer Anda sedang tidak dapat dipakai. E. Menyuruhnya ke rental komputer yang terdekat saja. Pernyataan dalam soal, teman menanyakan ingin meminjam komputer untuk mengetik CV, padahal Anda akan menggunakannya dalam waktu yang bersamaan. Sikap terbaik adalah, jelas jawaban yang terbaik dengan nilai maksimal adalah B. Menjelaskan bahwa Anda berniat memakai komputer tersebut dan mencoba membantunya dengan meminjamkan komputer tersebut setelah Anda selesai memakainya. Jadi dua kepentingan pribadi yaitu pengerjaan tugas tetap dilaksanakan dan juga dapat membantu teman untuk mengetik CV, dapat meminjam komputer kita setelah kita selesai memakainya. Jelas opsi B adalah jawaban terbaik dengan nilai maksimal 5. Poin di sana adalah orientasi pada orang lain, salah satu poin dari tes karakteristik pribadi, di mana orientasi pada orang lain merupakan kemampuan dalam membantu orang lain dalam memberikan solusi ataupun menyelesaikan masalahnya. Indikator orientasi pada orang lain. Yang pertama, kepedulian dan tingkat empati dengan permasalahan yang dihadapi orang lain. Kemudian mendukung dan memperhatikan kebutuhan individu dalam mencapai tujuan. Yang terakhir, tidak egois dan tidak acuh terhadap kepentingan orang lain. Ini yang terdapat dalam soal tadi. Ketika teman meminjam komputer untuk mengetik CV, maka kita tidak egois. Kita dapat meminjamkannya setelah tugas kita selesai. Dalam suatu pertemuan kelompok, saya datang terlambat. Ketika itu, pembicaraan sedang berlangsung hangat. Padahal, saya sangat ingin menyumbangkan ide. Hal yang saya lakukan adalah A. Duduk mendengarkan pembicaraan baru kemudian berbicara. B. Menanyakan apakah saya boleh segera berbicara. C. Segera berbicara, mengemukakan pendapat. D. Menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. E. Meminta waktu untuk berbicara. Kondisi yang dinyatakan dalam soal adalah datang terlambat dalam sebuah pertemuan dan pembicaraan sedang berlangsung hangat. Saya ingin menyumbangkan ide. Bagaimanakah sikap terbaik?
Ingat, kondisinya adalah datang terlambat dan sedang berlangsung pembicaraan yang hangat. Maka tindakan yang paling tepat adalah D, menunggu diberi kesempatan untuk berbicara karena posisinya adalah datang terlambat. Poin di sana adalah kemampuan mengendalikan diri, di mana kemampuan mengendalikan diri yaitu kemampuan kontrol atau mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Indikator kemampuan mengendalikan diri yang pertama, mampu untuk mempengaruhi, memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan, kemudian mampu mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian, menafsirkan suatu peristiwa atau kejadian, mengambil keputusan atau memilih tindakan yang diyakini atau disetujui, kesadaran diri, mampu bersikap dewasa, pengendalian perasaan atau emosi. Dalam soal adalah penerapan kesadaran diri bahwa kita sadar kita datang pada pertemuan dengan keadaan terlambat dan kondisinya adalah sedang berlangsung pembicaraan yang hangat. Maka kita harus sadar diri, tidak menyela pembicaraan yang sedang berlangsung, dan menunggu diberi kesempatan untuk berbicara. Jawaban terbaik adalah D dengan nilai maksimal 5. Saya akan berangkat ke kantor, tiba-tiba turun hujan, padahal hari itu akan ada rapat yang penting. Maka saya akan A. Menunggu hujan reda, B. Tidak berangkat dengan alasan hujan, C. Tetap berangkat, D. Tidak berangkat dan minta rapat dijadwal ulang, E. Berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Soal yang menyebutkan pernyataan bahwa saat akan berangkat ke kantor tiba-tiba turun hujan, padahal akan ada rapat yang penting. Maka jawaban terbaik dengan nilai maksimal untuk soal TKP ini adalah E. Berusaha sampai kantor sebelum rapat dimulai. Jadi tidak ada alasan untuk datang terlambat atau bahkan tidak datang pada rapat yang penting tersebut. Sebisa mungkin kita datang di kantor untuk mengikuti rapat bahkan sebelum rapat dimulai, yaitu opsi jawaban E. Poin di sana jelas adalah integritas diri, di mana integritas diri merupakan sikap yang melekat dalam diri seseorang yang membuat individu mampu bekerja secara utuh, secara terampil, serta tidak mudah terpecah antara prinsip dan tindakan, serta antara sikap dan perbuatan. Indikatornya, tanggung jawab, jujur, budaya percaya, kesetiaan pada hal-hal kecil, komitmen pada janji, setia dan sikap teguh dalam mempertahankan prinsip, rajin, disiplin, tidak mudah menyerah, perhatian pada sesama, komitmen terhadap organisasi, mengatasi konflik, dan kode etik dalam organisasi. Ketika saya harus menyusun makalah, saya A. Menggunakan bahan yang dimiliki sebagai sumber informasi utama, B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. C. Menggunakan pengetahuan yang saya miliki. D. Mencari informasi di perpustakaan. E. Mencari informasi dari orang lain. Ketika harus menyusun makalah, manakah yang tepat untuk dilakukan? Jawaban terbaik adalah B. Berusaha mencari informasi dari berbagai sumber yang tersedia. Poin di sana adalah teknologi informasi dan komunikasi, yaitu bisa memanfaatkan berbagai kemajuan teknologi dalam memberikan informasi dan berkomunikasi. Beberapa indikator dari teknologi informasi dan komunikasi, salah satu poin dari tes karakteristik pribadi CPNS, yang pertama mampu memahami dan menggunakan alat TIK. Kemudian penguasaan di bidang teknologi, komunikasi secara efektif, antusiasme dan penguasaan bahan, bersikap positif. Jadi seorang ASN wajib hukumnya untuk menguasai teknologi informasi. Demikian beberapa contoh soal dan pembahasan beserta indikator-indikator yang harus teman-teman pelajari terkait persiapan tes karakteristik pribadi seleksi CPNS tahun 2023. Pantau terus channel Infoguna untuk video-video berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.